Dan di ujung virtual namanya Kang Abu Marlo sudah raise hand yang pertama. Okay. Assalamualaikum Kang Abu Marlo di Bandung. Ini rekan-rekannya ada di sini nih. Pada datang sini. Waalaikumsalam Kang Afkar, Buya. Sehat Kang Afkar, Buya, apa kabar? Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Ya, oke. Silakan, Terima Kang kasih Marlo. Buya. Saya selalu terkesan dengan kajian-kajian Buya gitu ya, menarik sekali gitu. Terutama tentang dua hal yang ingin saya tanyakan dan ingin kita diskusikan gitu Buya, tentang ilmu gitu ya. Tadi menarik sih, lucu gitu ya. Ketika tambah banyak ilmu, tambah banyak pengetahuan, dosanya makin gede gitu Buya. Jadi deg-degan juga gitu ya, nambah ilmu gitu. Itu satu gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kan gini ya Buya, ketika seseorang menambah ilmu, pengetahuannya bertambah, kesadarannya bertambah, tetapi itu bisa menjadi juga dalam tanda petik godaan untuk menjadi pembenaran gitu. Karena kalau kita melihat sekarang orang-orang melakukan dalam tanda petik gitu ya, kelihatannya baik tapi itu niatnya juga tidak baik gitu, kejahatan dan seterusnya, kedoknya tuh ilmu gitu. Kadang ya agama misalkan, kadang ya dalil gitu misalkan. Nah itu jadi hal yang menarik. Itu nomor satu Buya. Yang kedua, boleh ya satu lagi Kang Afkar? Iya. Boleh, silakan. Ya, satu lagi ini yang kedua. Saya juga sangat tertarik dengan kalimat yang dari SD lah ya, saya tuh berpikir gini Buya. Saya sering banget mendengar kata-kata baligu ani walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat gitu. Nah sekarang nggak tahu, saya rasa ini kalimat ini terlalu dikunyah, terlalu ditelen gitu ya, tanpa dikunyah dulu. Jadi seakan-akan dapat satu ayat diceramahin, Jadi semua orang tuh jadi menceramahi gitu Buya. Yang seakan-akan nggak diminta juga nyeramahin gitu ya kira-kira Buya. Itu jadi mubalek semua. Jadi membalik semua gitu ya. Dengan awal-awalnya kata-katanya misalkan hanya mengingatkan gitu. Ini saya dapat pengajian ini dan saya harus menyampaikan satu ayat, sehingga jadi militansi, tetapi militansinya yang dalam tanda petik agak-agak nggak asik gitu ya, dalam tanda petik juga memaksa gitu. Nah, apa sih sebetulnya hakikat dari baligu ani walau ayah gitu Buya? Atur nuhun Buya, silakan. Ya, terima kasih. Langsung Buya. Ya, memang ilmu itu netral sesungguhnya. Baik atau tidak baik ilmu netral, tergantung bagaimana dimanfaatkannya. Kang Abu Marlo beli golok, buat nyembelih kambing bisa nggak? Buat nyembelih orang bisa nggak? Bisa juga. Yang dagang goloknya dosa nggak? Jangan dikait-kaitkan, itu mah bebas. Nah, jadi tidak ada alasan juga bahwa orang yang alim berilmu itu ada jaminan masuk surga. Surga tidak ada urusan dengan ilmu. Ya. Di dunia bisa nggak jadi orang benar, orang bodoh bisa benar? Ya bisa, mengapa tidak? Malah justru saya melihat orang bodoh punya peluang benernya lebih besar. Orang yang sederhana hidupnya, pola hidupnya sederhana, itu yang artinya peluang jadi benarnya lebih besar. Karena bagaimanapun juga ilmu pengetahuan itu bisa dimanipulasi menjadi pembenaran sesungguhnya. Karena bagaimanapun kekuatan argumentasi ilmiah kan memukau orang, sangat mengagumkan dalam menyusun argumentasi, bagaimana dia menyusun premis-premis logis dalam berpikirnya sampai pada satu konklusi yang dapat dipastikan kebenarannya. Itu kan luar biasa memukau, dan itu kan sering dimanfaatkan, dimanipulasi ilmu itu untuk membenarkan sesuatu yang salah. Nah, itulah makanya jadi semakin banyak ilmu di dalam otak kita, semakin seringkali dimanipulasi untuk menjustifikasikan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena setan juga dalam strategi dan taktik menggoda manusia, termasuk menggunakan pola-pola seperti itu. Dan sampai nanti pada akhirnya, kenapa setan memanipulasi ilmu pengetahuan kecerdasan orang lain supaya orang itu tidak mengaku bersalah. Kalau orang sudah tidak mengaku bersalah, itu sudah bersahabat dengan setan. Itu sudah mendapat sudah mendapatkan titelnya S1. S1. Kalau orang sudah merasa tidak bersalah, itu sudah S1.
Tapi kalau orang sekedar banyak bermaksiat tiap hari, tergoda setan, ngelacur, judi segala macam, itu belum sarjana, masih pengikut setia. Dan setan belum berhasil. Tapi kalau orang sudah merasa tidak bersalah, situ setan sudah menang. Karena dia sudah bersahabat dengan setan. Nanti kalau sudah S1 disekolahkan lagi oleh setannya. Ya, sampai akhirnya bukan sekedar mengaku bersalah, tetapi juga mengajak-ngajak orang lain melakukan kesalahan. Ya, dan menyalah-nyalakan orang lain. Dan nanti sampai ada S4 ya, jadi S1, S2, S3, S lilin. Iya. Ya itu. Nanti kalau orang itu sudah S2 disekolahkan lagi untuk S3, yaitu merasa bangga ketika melakukan dosa-dosa. Seorang maling, pencuri, tapi masih ada rasa malu, hasil curinya disembunyikan, dipakainya sedikit demi sedikit, orang lain tidak tahu. Itu masih ada mendingnya. Sekarang banyak orang yang hasil mencuri, hartanya dipamerkan di depan mata orang-orang miskin. Hasil uang korupsi dipakai buat rumah seharga 50 miliar di tengah-tengah perumahan yang kumuh. Dipamerkan dengan mobil yang mewah. Sudah bangga dengan dosa-dosanya. Nah, nanti kalau sudah S4 ini ada lagi S5-nya ya. S5-nya ini begitu dia cerdas, punya wibawa, punya kekuasaan, ikut pemilu, jadi pemimpin bangsa. Nah, kalau manusia-manusia setan syayatinul insi, manusia-manusia setan itu menjadi pemimpin, itulah menjadi tauhid. Kalau dulu hanya mengajak orang maksiat, tetapi kalau sudah jadi tauhid, dia bisa memaksa memurtadkan rakyatnya kalau tidak dibunuh semuanya itu. Dan korbannya berjuta-juta manusia dibunuh oleh pemimpin yang tauhid semacam itu. Pelanggaran hak asasi manusia. Setan tidak bisa membunuh seseorang, tapi manusia setan bisa membunuh jutaan manusia. Terima kasih. Satu lagi Bu ya, tentang sampaikanlah walau satu ayat tadi. Ya, satu ayat ini maksudnya Nabi mengatakan kalau saya ngomong nggak usah dicatat. Kalau saya ngomong hadis nih nggak usah dicatat. Yang dicatat Al-Quran saja, ayat-ayat Allah. Jadi sekalipun hari ini aku hanya dapat satu ayat, tolong dicatat, langsung disosialisasikan kepada masyarakat. Disosialisasikan masyarakat, karena ini urgen, penting. Setiap ayat itu, karena Al-Quran diturunkan secara gradual. Nuzil Al-Qur'anu munajjaman, sedikit demi sedikit. Nah, setiap kali turun, itu Nabi langsung panggil juru tulis, dan disuruh disebarkan ke seluruh seantero dunia, ke seluruh wilayah, segera dibagikan karena ini adalah firman Tuhan dan harus disampaikan walau ayat. Jadi bukan hadis, ini Al-Quran gitu jadi persoalannya. Nah, jadi sekedar menyampaikan bahwa telah turun ayat sekian, tetapi ini lalu dimanipulasi sebagai alat untuk menegur kesalahan orang dengan mencemoohkannya sekalian. Kalau menegur boleh saja, tapi hapunten heula. Mohon maaf dulu, mohon izin Pak, boleh saya berpendapat, kan gitu. Nah sekarang balighu anni walau ayat disampaikannya bukan mohon maaf dulu, minta izin, tidak, langsung jebret kafir murtad halal darahnya. Gimana lagi? Jadi ketika mereka menyampaikan anjuran lebih balighu anni walau ayat, tidak salah. Tetapi prosedurnya dan caranya, metodologinya yang perlu diperbaiki itu aja. Jadi
pakailah sopan santun. Kita mau melangkah berjalan di situ banyak orang tua yang sedang berdiri. Kita orang Jawa saja minta 1000 kok. Orang Jawa minta 1000 enggak Pak Bumarlo? Nyuwun sewu. Ya kan izin. Kita orang Timur nggak bisa. Kalau orang Arab mah boro-boro punten permisi. Orang lagi sholat juga kepalanya dilangkahi, nggak ada masalah di sana. Kalau nanti udah pernah naik haji, lihatlah kelakuan orang Arab tuh kayak apa itu, kasar banget. Ya, nggak ada punten-punten, nggak ada orang lewat itu punten nggak ada. Iya. Adi manggil kakak juga manggil namanya aja. Adinya Pak Rohmat, manggil Pak Rohmat nggak ada. Abang nggak ada. Ya Rahmat. Itu Arab kelakuannya gitu tuh. Ya, seorang istri manggil suami, Marlo, kadia, Marlo. Iya, kalau istri orang Arab, ya Abdul Syakur, namanya nggak ada, AA tuh nggak ada, Kang Mas tuh nggak ada. Jadi nggak ada apa level-level itu semacam itu. Jadi mereka juga sama ketika orang bid'ah, kafir, musyrik gitu semacam gitu. Itu kan tidak cocok dengan peradaban timur kita ini. Dan ketika ada orang yang sekasar itu, saya nanya, Anda warga negara mana? Mana lihat paspornya? Warga negaranya mana? Kalau orang Indonesia tidak seperti itu kok. Dan saya sendiri pribadi ketika dalam ada lagi yang lebih lagi malah saya tambahkan apalagi ada lagi anjuran Tuhan ya qulil haqqa walau kana murran. Ini lebih gawat lagi. Qulil haqqa, katakanlah kebenaran walau kana murran, sekalipun pahit. Katakanlah kebenaran sekalipun pahit. Oke, saya sepakat. Kebenaran perlu disampaikan. Itu filosofisnya seperti itu. Tetapi ketika pahit, ya tolong dibungkus dengan gula dong. Kayak obat-obatan buat anak-anak kecil itu dibungkus pakai gula. Ya kalau kamu memaksakan orang Sunda menyampaikan, kamu aja telan sendiri situ. Iya, artinya dengan bahasa yang manis. Saya ingin memberikan satu contoh betapa sulitnya kita menyampaikan kebenaran. Saya ini ketua Forkim, Forum Komunikasi Imam Masjid. Kita latih kualitas sholat para imam seluruh Indramayu itu rutin selama 10 tahun. Dengan fikihnya, dengan bab fikihnya, dengan segala kemasyarakatannya dan sebagainya, ya termasuk latihan baca Fatihah yang fasih yang betul sampai menghabiskan 90 juta dulu tuh. Nah, setelah itu kan saya keliling ke masjid kalau malam tuh, untuk kalau siang kan tidak bersuara, untuk mengecek efektivitas pelatihan-pelatihan itu. Nah, tiba-tiba saya masuk ke masjid. Nah, imamnya ini ketika membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Yang disambung tuh, enggak salah disambung. Tapi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena sa'inu, enggak ada fi'il mudhari majrur tuh. Ada nggak fi'il mudhari majrur? Fi'il mudhari yang kasrah itu nggak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kalau disambung iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Sebelum saya menegur kesalahan imam, saya sanjung dulu supaya jangan marah. Pak Imam suaranya luar biasa, merdu sekali suaranya. Makharijul hurufnya istimewa sekali, kan begitu. Nah, tetapi, nah kan, saya kira kan disanjung dulu supaya teguran kita tidak nyakiti hatinya kan, ya kan. Nah, orang zaman sekarang negur itu tidak begitu langsung jebret kafir, murtad, bid'ah, neraka gitu. Gimana lagi? Ini kan bere-bere banget sih jadinya.
Nah segitu saya terima, mohon maaf sendiri. Gimana sih? Tapi ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, marfu, nasta'inu jangan nasta'ini. Setelah saya sanjung, saya junjung tinggi, begitu harus nasta'inu, kalau nasta'ini salah, langsung tolak pinggang. Kamu mesanternya berapa tahun? Bayangkan, tidak terima. Dia itu tidak tahu saya ketua imam nih, karena tiap bulan dapat tunda dari Pemda, dia nyuruh kurir saja, dia nggak pernah ikut penataran, nggak pernah ikut latihan, hanya terima tundanya aja. Nah suatu ketika dia datang ke pondok untuk pelatihan dan untuk menerima tunda, baru tahu bahwa Buya Sakur tuh orangnya ini yang pernah dimarahi itu. Dia nunduk muka aja. Nah ini moga-moga ini satu pengalaman Pak Abu Marlo, Kang Abu Marlo, pengalaman bahwa menegur orang itu resikonya tinggi. Maka saya seringkali memilih untuk pura-pura tidak tahu saja. Terima kasih. Baik. Kang Abu Marlo di Bandung, 2 poin yang sudah disampaikan tentang godaan pembenaran bagi orang-orang yang ilmunya tinggi, serta sampaikanlah walau 1 ayat, dan penjelasan sudah disampaikan oleh Buya. Kali ini saya kira kita semua bisa menyerap apa yang beliau sampaikan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.